saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk menghadiri sesi bimbingan kelompok ini dalam tema mengatasi kesulitan belajar. Baik, sebelum dimulai kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita perkenalan dulu ya. Yang dari sebelah kiri siapa namanya? Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rika dari kelas MIPA 6. Perkenalkan, nama saya Alifa dari kelas 10 MIPA 2. Baik teman-teman, ada yang tahu apa itu kesulitan belajar? Mau mencoba menjawab boleh, Bu? Boleh. Ya, kalau yang saya pahami, kesulitan belajar itu sebuah situasi di mana diri kita pribadi mengalami kesulitan belajar, misalnya kurang mengerti dalam pelajaran gitu. Nah, baik, Alifa mau menambahkan? Sudah terwakilkan. Oh iya, baik, di sini saya akan jelaskan sedikit ya bahwa kesulitan belajar ini adalah betul apa yang dikatakan Rika, adalah kesulitan siswa dalam pembelajaran seperti sulit untuk mengenal huruf, membaca, dan sebagainya. Nah, kesulitan belajar ini ditunjukkan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai sebuah hasil belajar, dan disebabkan oleh faktor biologis bisa, psikologis bisa, dan sosiologis, yang semua itu pada akhirnya dapat mengakibatkan prestasi belajar anak di bawah rata-rata. Kesulitan belajar disebut juga ada beberapa ya. Yang pertama itu ada learning disorder, di mana keadaan proses belajar siswa ini menjadi terganggu karena respon yang bertentangan. Nah, misalnya anak yang udah biasa olahraga keras gitu, seperti karate, tinju, akan mengalami kesulitan bila menuntut gerakan-gerakan yang lemah memulai. Misalnya kayak balet ya, kayak jaipong, yang kayak gitu kan beda powernya ya kalau ya kayak gitu. Yang kedua ada learning dysfunction. Nah, merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan anak tidak berfungsi dengan baik. Contohnya anak yang memiliki postur tubuh yang tinggi, atletis, sangat cocok itu jadi atlet kayak bola voli, basket, yang kayak gitu. Namun mereka yang dapat ibu jelaskan kayak intinya seperti itu ya, kalian udah paham. Sekarang ibu yang nanya ke kalian, apakah kalian selama pembelajaran, proses belajar di sekolah ada hambatan? Kalau dari saya pribadi, saya sering mengalami hambatan kayak sulit mencerna apa yang telah disampaikan oleh guru, karena saya selalu ke distract oleh lingkungan kayak misalnya nih lagi belajar di sekolah, terus ada yang lewat, saya tuh suka Ya. ya kayak gitu, Bu. Berarti Rika tuh termasuk orang yang kalau misalnya dapat belajar dengan cepat tuh harus kayak sepi suasananya, yang kayak gitu. Kalau dari kebisingan yang kayak gitu susah buat nerapnya gitu ya. Kalau untuk Alifa? Kalau dari saya, kalau belajar gampang mencerna, cuman saya Baik, kalau untuk Alifa sendiri apakah ada kendala saat proses belajar? Kan kalau Rika pribadi proses belajar bisa terkendala karena dia butuh suasana yang hening, sepi sehingga dapat mencerna gitu pelajaran. Kalau untuk Alifa gimana? saya lebih mudah mencerna, tapi saya lebih mudah juga melupakan. Karena apa itu Pak? Sebabnya kenapa gitu? Karena emang yang dipelajarin ngebosenin atau gimana? Karena emang ya udah, kalau emang udah apa seketika ya udah nggak jadi gampang lupa gitu. Ya, jadi gampang lupa. Cara mengatasi kesulitan belajar, yang pertama itu selalu evaluasi. Misalnya kalian belajar hari ini mengenai materi apa, kalian evaluasi lagi apa kendalanya dan lebih perdalam, kayak bikin catatan not kecil kayak gitu ya biar lebih dipahami. Kemudian kemudian menggunakan metode pembelajaran peer knowledge, yaitu dengan mengaktifkan metode pembelajaran ini, siswa mengetahui awal
CAD. Yang kedua ada menggunakan mind mapping. Mind mapping ini yaitu strategi yang baik untuk siswa belajar. Contohnya siswa dapat diajarkan untuk mencatat atau mind mapping untuk memperguna siswa dalam belajar. Siapa yang pernah bikin mind mapping? Saya, Bu. Nah, dengan adanya mind mapping apakah mempermudah? Saya soalnya kalau buat mind mapping itu tugas dari mata pelajaran, Bu. Kalau Alifa pernah nggak bikin mind mapping? Belum. Nanti dicoba ya, minta ke Rika diajarkan ya. Yang selanjutnya itu pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Nah, menggunakan strategi pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif yaitu cenderung lebih berkinerja. Seli ini dapat disimpulkan apa yang kalian dapat dari bimbingan ini. Boleh Teh Rika? Ya, jadi kesimpulan menurut saya pribadi yaitu kesulitan belajar adalah salah satu kondisi di mana diri kita pribadi ini kurang memahami belajar. Kemudian terdapat beberapa faktor juga. Yang pertama ada faktor biologis atau juga faktor psikologis. Kemudian dalam cara mengatasinya itu kita bisa mengevaluasi menggunakan mind mapping. Kemudian Teh Alifa, Kalau dari saya menambahkan yang dari Rika, menurut saya kesulitan belajar itu tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kitanya niat pasti bisa dan Jadi lebih baik lagi. untuk belajar. alhamdulillah bimbingan kelompok ini sudah selesai. Mari ucapkan Alhamdulillah.